Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Koordinator Pendidikan Al-Quran cabang NTB yang kami muliakan, Koordinator Pendidikan Al-Quran Kecamatan Praya yang kami muliakan pula, seluruh kepala TPQ sekecamatan Praya yang kami muliakan pula, Al-Mukarram Bapak Tuan Guru yang kita sama-sama muliakan, para tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin hadirat tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti daripada prosesi khotaman Taman Pendidikan Al-Quran Al-Azka pada pagi hari ini. Kedua kalinya salawat beserta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, telah kita saksikan bersama prosesi khotaman TPQ Al-Azka yang kedua, yang tentu sekali anak-anak kami yang mengikuti daripada proses khotaman ini telah melalui suatu proses yang sangat lama, apalagi anak-anak kami ini belajarnya di Al-Azka ada yang sampai 5-6 tahun. Mungkin Bapak Ibu akan mengetahui bahwa Al-Azka dengan menggunakan metode qiraati baru sekitar 3 tahun. Tapi anak-anak kami sudah belajar di sini ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, bahkan ada yang 6 tahun. Tapi alhamdulillah berkat kesabaran, kegigihan dan kesungguhan mereka, sehingga mereka mampu menahan dirinya untuk sabar mengikuti daripada proses pembelajaran qiraati yang sebagaimana yang kita saksikan pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, begitu panjang proses yang mereka hadapi, yang tentu sekali banyak rintangan, banyak kendala yang mereka lalui daripada proses belajar mengajar yang ada di Al-Azka. Yang dulunya anak-anak kami ini kita belajarnya di gubuk di dalam, kemudian beberapa tahun belakangan ini kita pindah ke sini dengan kondisi yang apa adanya, tapi alhamdulillah bagaimanapun kondisi anak-anak kami tetap bersabar belajar di tempat kami ini. Hadirin rahimakumullah, proses yang anak-anak kami lalui tidak serta-merta langsung bisa dengan tampilan yang seperti tadi, tapi banyak proses yang mereka lalui, yaitu mulai mereka masuk di lembaga, yaitu dengan mulai dari pengenalan huruf atau dikenal dengan ikro atau prateka, maksudnya prateka A, itu mereka dikenalkan dari huruf alif, atau yang kita kenal di sini kelasnya adalah kelas prateka. Kemudian ada kelas 1,
ada jilid 1, kemudian kelas 2 ada jilid 2 dan seterusnya nggih. Jadi berbagai macam nama di jilid-jilid ini itu mereka harus lalui satu persatu sehingga mereka betul-betul memahami daripada visi misi setiap jilidnya, sehingga anak-anak kami bisa paham, bisa menguasai daripada pengamalan daripada ilmu tajwid yang ada di Al-Quran. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada khotaman kali ini TPQ Al-Azkar mengkhotamkan anak-anak kami 3 orang nggih. Namun pada ujian tahun ini yang kami sodorkan di lembaga 4 orang nggih. 4 orang kemudian lulus di lembaga 4 orang, kemudian kita kirim ke Korcam nggih. Kemudian di Korcam disaring lagi nggih, sehingga di Korcam gugur 1 orang, sehingga yang bisa masuk ke cabang yaitu ada 3 orang nggih. Itu yang sudah melalui ujian. Jadi adik-adik kami ini betul-betul sudah tersaring nggih, tidak sekedar naik ke atas panggung tanpa pengetahuan. Mereka juga melalui proses penyaringan ya, mulai dari lembaga, Korcam, kemudian ke cabang. Kemudian yang terakhir adalah yang sekarang ini nggih. Ini yang ujian yang terakhir. Kemudian kalau kita lihat ya, dari tahun kemarin anak-anak kami yang lulus tahun kemarin yaitu sejumlah 6 orang. Kalau dipresentasikan yang 6 orang, yang kemarin anak-anak kami sekitar 60 orang nggih, yang belajar di Al-Azkar tahun kemarin ada sekitar 60 orang. Kalau dipresentasikan dia sekitar 10%. Namun kalau dilihat dari persentasenya untuk tahun sekarang ini Al-Azkar siswa santrinya sekitar 97 nggih. Kalau dipersentkan sekitar 3% nggih. Jadi kalau dilihat dari persentase anak-anak kami menurun nggih. Namun ini adalah menjadi ujian atau menjadi pelajaran bagi kami bahwa bagaimana supaya anak-anak kami ini betul-betul kami siapkan di lembaga nggih. Kemudian Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini nggih, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya nggih atas kepercayaan daripada ibu-ibu wali santri daripada anak-anak kami yang 3 ini, karena sudah mempercayai kami untuk mendidik, membina daripada anak-anaknya nggih. Tentu sekali dalam proses pembinaan kami banyak kekhilafan, banyak kesalahan nggih. Tentu sekali pernah kita marahi anak-anaknya nggih, pernah kita cubit mungkin nggih. Nah, untuk itu kami atas nama lembaga dan guru-guru, semua guru-gurunya nggih, meminta maaf apabila ada kesalahan-kesalahan yang kami lakukan nggih pada anak-anak kami yang khotaman tahun ini. Dan selanjutnya, karena anak-anak kami sudah menyelesaikan daripada pembelajaran di lembaga kami nggih, sudah beberapa proses yang mereka lalui, sehingga pada pagi hari ini anak-anak kami sudah dinyatakan selesai, sudah layak dari segi ujian-ujian yang sudah mereka lalui nggih. Dan pada pagi hari ini kami akan serahkan kembali nggih anak-anak kami ke wali santri. Mudah-mudahan dengan penyerahan kami ini menjadi awal nggih daripada proses pendidikan yang mereka lalui. Mudah-mudahan ini adalah awal daripada kesuksesan daripada anak-anak kami ini, sehingga mereka kedepannya menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah, anak-anak yang alim dan anak-anak yang alimah, hafizah amin ya rabbal alamin. Kemudian program kami yang ada di TPQ Al-Azkar yaitu ada istilah PPGT. Ini program pendidikan guru Al-Quran. Jadi PPGT ini bisa
terima semua kalangan nggih, mulai dari umurnya 17 tahun sampai kata teman-teman sampai masih ada giginya katanya, ya, masih bisa menyebut sin misalnya. Jadi tidak dia ubus sinnya, jadi masih bisa sebut sin, maka masih bisa diterima sebagai calon guru atau PPGQ. Itu pendidikan program guru Al-Quran ya. Kemudian ada lagi yang ada di lembaga kami, yaitu tahfiznya ya, atau yang kita sering sebut di Qiraati itu PTPT, program tahfiz pasca TPQ ya. Jadi ini kalau anak-anak kami yang sudah khotam di Qiraati, khotam Quran Qiraatinya, kita terima ya, kalau memang mereka percaya lagi kepada kami, kita akan terima PTPT atau tahfiznya, dan kita akan bina mudah-mudahan anak-anak kami yang tamat tahun ini bisa kami bina lagi. Tapi kalau mau melanjutkan ke yang lain juga tidak apa-apa, tidak ada paksaan. Tapi apabila mau diserahkan kembali ke kami, alhamdulillah kita siap menerima, siap menampung. Yang perlu diketahui bahwa anak-anak kami yang sudah khotam tahun kemarin, yaitu sekitar 6 orang, namun yang mengikuti daripada program tahfiznya ada 2 orang. Yang satu sudah dapat 2 juz, yang satu udah lebih ya, 2 juz lebih. Jadi yang 2 juz dapatnya walaupun perkiraan kami sudah sekian bulan, belum 1 tahun, tapi alhamdulillah mereka menghafal di TPQ saja, di rumah tidak tahu menau ya, orang tuanya tidak ngurus, tapi alhamdulillah walaupun sekedar dia ngaji di TPQ, tapi alhamdulillah dapat 2 juz, dan insya Allah yang 2 juz bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin sekedar itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya ya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala TPQ Al-Azka atas sambutannya. Sambutan yang kedua, yakni sambutan perwakilan wali santri, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Isnaini SH. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Koordinator TPQ Cabang INTB dan rombongan, dan yang saya hormati Koordinator Qiraati Cabang Praya, dan yang saya hormati Al-Mukarram Tuan Guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan yang saya hormati pula Ketua TPQ beserta Dewan Guru dan segenap undangan yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada hari ini kita bisa menghadiri khataman anak-anak kami. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan atas junjungan alam Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada segenap Dewan Guru, Ustaz dan Ustazah kami dari Wali Santri. Memohon maaf, mungkin ada kata atau cara kami yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu Dewan Guru, Ustaz Ustazahnya. Untuk itu kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian saya mewakili anak-anak kami juga, santriwan dan santriwati, khususnya yang khataman hari ini, memohonkan maaf juga yang sebesar-besarnya. Mungkin selama belajar Al-Quran, belajar di TPQ Al-Azka, pernah melakukan kesalahan, baik kata, ucapan maupun perbuatan yang tidak berkenan di hati ibu bapak guru yang ada di TPQ Al-Azka. Untuk itu saya memohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian yang kedua, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap Dewan Guru, Ustaz-Ustazahnya yang selama ini telah membimbing, mengajar dan mendidik anak-anak kami, sehingga pada hari ini bisa mengantarkan anak-anak kami untuk khatamah. Semoga Allah membalas keikhlasan, kegigihan dari ibu bapak guru dalam membimbing mengajar anak kami. Kemudian hari ini kami mewakili wali-wali murid menerima kembali anak-anak kami, karena dulu waktu saya mengantar atau dalam bahasa kita serah anak ngaji itu masih kecil, masih PAUD, masih usia PAUD, sehingga ketika saya mengantar anak saya ngaji, saya merasa sedih melihatnya, karena terutama Ahmad Rafli Harun, dia mau diantar cepat-cepat sampai di TPQ, teman-temannya masih sepi. Kemudian dia duduk sendiri menunggu teman-temannya datang, sehingga saya melihatnya sangat sedih sekali. Dan alhamdulillah hari ini juga ya, saya merasa eruk lagi ya, merasa nangis ya, bukan hanya waktu dulu saja, tetapi beda sekarang ya, nangisnya sekarang nangis bahagia ya, alhamdulillah. Dan mungkin untuk TPQ sarannya supaya lebih meningkatkannya kembali ya, lagi ke depan, bagaimana dalam proses pengajarannya supaya lebih ditingkatkan mutunya, lebih giat lagi supaya ke depannya eksis dan lebih maju lagi ya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wali Santri Bapak Isnaini SH atas sambutannya. Sambutan selanjutnya, sambutan atas nama tokoh agama, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Tuan Guru Haji Najamuddin KH SPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lihat jam sudah jam 10.20 nih kita, ampun nggih. Kita duduk sama-sama dari jam 8 sampai jam 10.20. Ya lelah hidup nggih. Panas nggih niki kita. Ya karena ya
panas-panas berang bahasa tiap lungguh. Lagu dah kembali ke nggih, ngiring mana-mana semenit 2 menit nggih. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa. Qala Allah fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para tuan guru, koordinator TPQ provinsi maupun kabupaten yang dihormati, segenap pemuka agama, pemuka masyarakat yang dihormati, Bapak Ibu wali murid serta undangan yang dihormati, sama anak-anakku yang saya cintai. Mari sejenak kita berucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, karena pada pagi ini walaupun panas-panas sidap, tetapi kita sedang bersyukur karena kita melihat anak ini ketampil, Masya Allah, luar biasa. Salah satu kata ulama, ni'amul ilahi alal ibadi katsiratun wa ajalluhunna najabatul auladi. Nikmat Allah itu banyak sekali Bapak Ibu, nggih, Masya Allah. Nikmat sehat utamanya, nikmat Islam, iman ini luar biasa nomor satunya, termasuk sehat walafiat. Itu modal kita berjuang fi sabilillah, mengembangkan, mengajarkan Al-Quran lah sehat. Masya Allah. Saudara kami Ustaz Alwi ini dulu di waktu belajarnya di madrasah yang ada di bawah tereng, katanya orang dulu, nggih. Saya tak kira alhamdulillah bisa membangun madrasah atau TPQ yang menjadi panutan kita semua. Allah mengatakan la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan pada bisikan penjara mereka, kita semua, kecuali orang-orang yang menyuruh kita bersedekah. Alhamdulillah, tempat ini kurang lebih 16 hari. Saya sendiri yang bulan dulu diajak untuk meletakkan batu pertamanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang sudah mulai kelihatan hasilnya. Sudah berumur berapa Ustaz Alwi? 2 tahun, 3? Dikit ingat yang dikit. 2, 3 tahun ni, Masya Allah, sudah 3 tahun berbuah. Lemut talut koma, fir bulan ni, 2 bulan ni, talut mako, 3 bulan. Cuma makin loyan segagal kasihan. Bisi hujan, aku jari-jari mako ni, cuma kalah si hujan. Talut kedelai, fir bulan, berhasil, Masya Allah. Talut koma, talut nyur, kadang-kadang setahun 2 tahun berbuah. Nah, ini kita tanam amal jariah untuk bersiapa kita bersama kehidupan bahagia dunia sampai akhirat. Alhamdulillah, 3 tahun sudah kelihatan hasilnya, malah sudah 2 kali penamatan. Alhamdulillah, kita dengar anak kita yang baru berumur usia SD, Masya Allah, luar biasa. Kita yang dewasa belum bisa seperti anak tadi, ditanya tak bisa dah, termasuk dia jadi guru, baik adalah pikiran. Okay. Alhamdulillah, dia sudah usia 61 tahun, ngajarnya sudah 38 tahun. Saya dengar anak tadi, Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ni'amul ilahi 'alal ibadi katsiratun. Sepantas nangis bahasa Bapak Wali, nggih, Bapak Isna ini. Kenapa? Nangis karena senangnya, bahagianya kita melihat anak kita berhasil pendidikan Al-Quran, Masya Allah. Kalau mau bahagia, mau berhasil pendidikannya, Quran bersatu di mana saja kita berada, nggih. Kalau mau tonjolkan anak kita berhasil di semua lini pendidikan umum agama, nomor 1 agamanya, Quran didahulukan. Masya Allah, kita lihat di teman-teman kita yang di Jawa, subhanallah, Ustaz Hadi Hidayat, subhanallah, ada anak didiknya namanya Ahmad sama Kamil, itu ditanya kiri kanan ayat berapa, surat apa, kiri kanan bawah atas, Masya Allah, luar biasa itu. Itu yang kami harapkan nanti anak didik kita seperti itu di sini. Bukan hanya tajwidnya, dengan hafalannya kita harapkan untuk menumbuhkan Quran itu menjadi kehidupan kita bersama. Sebab kalau tidak pakai Al-Quran, hidup ini tidak akan bahagia, sampai akhirat akan bahagia. Dengan Al-Quran kita hidup bahagia sampai akhirat. Masya Allah, ya Allah, biasa. Ayo, jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nggih, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum. Insyaallah, aku tinggal
tinggalkan pada kalian wahai umatku. Ya Allah, sedih kita dengarkan hadis itu. Aku tinggalkan hanya dua, Quran sama hadis Rasulullah SAW. Kalau Quran yang sudah kita hafal, apalagi kita amalkan, Masya Allah, luar biasa. Dendek tak apalang selapuk ni amalan selapuk Bapak Ibu. Engkau bab sedekah dan amalan, insya Allah jadi merasa di belum. Belum sampai akan merasakan besok nikmatnya orang sedekah itu. Lalu dengan ini baik, ini. Yuk, panutan Al-Quran hadis nomor 1. Dua-duanya barang siapa yang mengamal itu tidak akan sesat, tidak akan miskin, tidak akan mudarat dunia pun akhirat. Dia buktikan sendiri di rahmatul ummah itu. Nikah nggih. Darat bayar nikah. Dari tanahnya, bangunannya, makan minumnya, alhamdulillah sekarang dibantu oleh para bawa satu kali makan. Alhamdulillah sudah 21 jalan Bapak Ibu. Tetap ada yang dimakan sama anak kita di sana. Bisa dibuktikan bersama. Ya, cuma nih teman publikasikan mantas baru doang. Jadi lagu alhamdulillah sudah banyak yang berhasil. Ya Allah, alhamdulillah yang sudah sarjana, yang sudah jadi guru banyak yang sudah kita kepake. Termasuk sudah kita ini jadikan guru madik. Beliau ini sudah hafal Quran, tapi sarjana merdeka. Alhamdulillah. Makin diri yang Malik TBK buat jadi pesantren mak. Nikian hari, gih buat pesantren. Sudah kalau ada TK-nya, besok lagi ada MI-nya. Lanjutkan besok. Apalagi sudah sampai sanawi aliyah. Masya Allah, sudah hafal Al-Quran 30 juz dengan seperti yang tadi. Masya Allah, luar biasa. Gih, utama anak-anak kami yang 3 tadi itu. Jangan sampai tinggalkan hafalannya, teruskan hafalannya. Nih, hujan niki. Alhamdulillah, turun barokah niki, turun rahmat kasih Allah. Nggih, amin. Dan kita semua menjadi orang-orang panjang umur, sehat bi ta'alillah, mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran di tengah-tengah masyarakat kita, tengah kita, agar kita menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Nggih, amin ya rabbal alamin. Pada konteks nggih, hujan niki sekali. Termasuk dia makin niki ada jam di SMA di sana di Kekah. 3 kali seminggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Di sini tiap pagi sebelum subuh setengah 4 sudah bangun anak-anak kita untuk belajar untuk menghafal Al-Quran. Ada program tahfiz Quran di Kelantangi, alhamdulillah. Bagi anak kami yang bisa melanjutkan besok bisa diterima di sana juga. Nggih. Dan di sana insya Allah kita biayai makan minumnya bagi anak kami yang bisa melanjutkan sanawi aliyahnya. Nggih. Makasih, kurang lebih harus maaf nggih. Dari kita yang sampaikan doa, mudah-mudahan kita semua bersama koordinator provinsi maupun yang kabupaten kecamatan panjang umur sehat, banyak rezeki yang barakah bersama semua ibu bapak, ibu guru yang ikut terlibat mengajar, yang mengisi TPK ini. Mudah-mudahan bahagia dari dunia sampai akhirat, masuk surga bigir hisab di bawah syafaat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu mendapat syafaat Al-Quran. Sebab Quran akan memberikan syafaat nanti hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hujan sekali ini. Ada nanti hujannya baik beda sekali. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sirr rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Tuan Guru Haji Najamuddin KH SPDI kepada atas sambutannya. Sambutan yang terakhir, yakni sambutan Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Kerati Cabang NTB. Kepada yang mewakili kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang tiang hormati Bapak Tuan Guru, tokoh masyarakat, dan juga Ustadz dan Ustadzah, tamu undangan, dan juga wali-wali santri yang sangat berbahagia. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, kemudian diberikan kemurahan rezeki, diberikan kepada anak-anak kita, keturunan kita menjadi ahli Al-Quran. Dan juga mudah-mudahan lembaga ini menjadi Mambaul Quran, insyaallah. Amin. Allahumma amin. Baik,
Yang di sini sebelumnya akan menyampaikan bahwasanya yang sebenarnya tiang ini sebagai badal pengganti dari koordinator cabang yang saat ini memang beliau koordinator cabang sangat sibuk. Dari lembaga-lembaga secabang NTB yang kurang lebih 54 lembaga, 64 lembaga ya, yang mana pada periode Muharram pada tahun 1447 Hijriah ini kurang lebih 917 anak yang mengikuti ebtak. Ya. Dari 917 orang yang mengikuti ebtak dinyatakan lulus 84 orang. 800 berapa yang dinyatakan lulus? 800 yang dinyatakan lulus 849 anak. Ya. Jadi koordinator cabang saat ini memang dibagi-bagi waktunya. Ya, sebagai koordinator kecamatan, sebagai penerus tangan dari koordinator cabang mewakili di setiap lembaga-lembaga yang mengadakan khotaman yang bukan perdana. Jadi kalau yang perdana dihadiri oleh koordinator cabang langsung dan diberikan sambutan oleh koordinator cabang langsung. Baik, hadirin dan hadirat yang kami hormati, saya sangat bersyukur ya berjalannya acara ini sangat lancar dan sangat Masya Allah gitu ya. Sampai tadi bunda-bundanya juga ikut Masya Allah, mantap gitu ya. Cuman kurang kol-kolah ya tadi, Masya Allah, mantap gitu. Seharusnya seperti itu bunda nggih. Ya. Nggih. Sedikit yang akan menyampaikan masalah metode nike yang digunakan oleh guru-guru kita terkhusus kepada lembaga Al-Azka. Jadi alhamdulillah sebelum Al-Azka ini menggunakan metode qiraati, dulu menggunakan Iqra. Ya, sebelum diresmikan menjadi lembaga metode qiraati. Cuman mungkin perlu dipahami bahwasanya qiraati ini adalah sebuah metode praktis untuk belajar membaca Al-Quran. Ya. Jadi sering yang dengar orang-orang bertanya, di Ustadz Alwi itu ada metode qiraah. Ya. Jadi berbeda qiraah dengan qiraati. Yang dimaksud adalah metode qiraati. Jadi qiraati itu dari segi makna artinya adalah bacaanku secara makna, secara lafaznya. Tapi kalau secara istilahnya, metode qiraati ini adalah sebuah metode cara mengajarkan kepada anak-anak membaca Al-Quran. Jadi metode bagaimana cara mengajarkan anak Al-Quran itu dengan praktis dan mudah. Ya, sebagaimana dawuh Yai Dahlan, sejalan dengan dawuh Yai Dahlan, jangan mewariskan bacaan yang salah karena yang benar itu mudah. Siapa itu Yai Dahlan? Yai Dahlan Salim Zarkashi adalah merupakan pembaharu dalam hal metode pembelajaran membaca Al-Quran. Jadi memang sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam setiap 100 tahun sekali Allah akan turunkan satu orang pembaharu dalam ilmu agama, termasuk dalam metode membaca Al-Quran, yang mana beliau berasal dari Semarang. Dari mana? Semarang. Di mana itu Semarang? Di Jawa Tengah. Beliau selain daripada pengajar Al-Quran juga merupakan pembisnis.
sebagai pembisnis. Ini Masya Allah gitu. Rasulullah juga dulu sebelum diutus menjadi nabi dan rasul juga sebagai pembisnis. Jadi memang seharusnya begitu. Tokoh-tokoh agama, kiai itu seharusnya memang supaya tidak tamak dengan mengajarkan ilmu agama. Seperti itu. Harus ada penopang ekonominya. Nah, baru di sana main mutunya kemenak, ikhlas beramal. Seperti itu, nggih. Nggih, alhamdulillah. Kiai Dahlan Salim Zarkashi pada waktu itu sangat risau, Bapak Ibu. Sangat risau bagaimana metode-metode yang sering dijumpai ini mungkin terlalu terlalu ribet gitu, ya. Terlalu rumit. Karena anak-anak itu sebelum membaca Al-Qur'an diajari dengan melihat, kemudian mengeja, kemudian membaca. Seperti halnya contohnya pada metode Baghdadi, walaupun metode Baghdadi ini Masya Allah sangat besar sekali andilnya dalam pembelajaran Al-Quran, ya, di tanah air kita, yang metodenya sangat fenomenal di kalangan orang-orang pondok-pondok pesantren. Pasti mengenal dengan metode Baghdadi, ya. Ketika ia diajarkan membaca, kalau di Jawa nih, kalau Jawa, karena kebetulan alhamdulillah yang asli Jawa, jadi Jawa yang mendapatkan pemutihan di Lombok maksudnya, nih. Ya, jadi anak-anak diajarkan alif fathah a, alif kasrah i, alif dhammah u, dibaca a i u. Ah, ini kelamaan. Sehingga Kiai Dahlan Salim Zarkashi pada waktu itu berpikir keras bagaimana metode ini menjadi praktis. Dipraktiskan lagi bagaimana cara mengajarkan kepada anak supaya tidak muter-muter seperti itu. Sehingga beliau mengajarkan, ya, kepada anak-anaknya terlebih dahulu dengan metode yang beliau susun, yaitu metode qiraati. Ya, disusun dulu, setelah disusun malamnya tahajud, ya, banyak doa, banyak amalan, sehingga doa beliau kalau memang metode saya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyebar ke seluruh alam. Alhamdulillah menyebar sampai ke Lombok ini, alhamdulillah. Sehingga beliau mengajarkan dengan metode yang praktis. Huruf hijaiyah digandengkan dengan harokat langsung dibaca. Contohnya A, baca ini, apa namanya? A. Ini I, itu U. Jadi anak-anak secara tidak langsung diajarkan untuk teliti, jeli, dan cerdas, cepat. Dibaca A, I, U, tidak dieja dulu. Nah, ini metode yang disusun oleh Kiai Dahlan Salim Zarkashi pada tahun 1963. Ya. Nah, kemudian Kiai Dahlan Salim Zarkashi, ya, menyusun qiraati ini bukan hanya untuk kalangan anak-anak TK, PAUD, ya, tapi ke kalangan anak-anak dewasa, bahkan calon-calon guru yang seperti halnya tadi disebutkan oleh Ustadz Alwi, cuman sayang sekali dibatasi dengan gigi. Bagi yang tidak punya gigi ataupun yang sudah tidak punya gigi, ini agak repot. Tadi sudah dibatasi, yang masih sempurna giginya. Nah, itu sebenarnya hanya tambahan aja. Tapi sekalipun tidak punya gigi, kalau masih bisa mengucapkan sin, insya Allah Ustadz Alwi masih menerima menjadi calon guru. Yes, iya. Jadi bukan dibatasi dengan tidak ada gigi. Jadi tidak batasi dengan usia gitu, ya. Dari usia PAUD sampai dewasa. Jadi ada istilah TKQ, ya, kemudian TPQ, kemudian TPQD, dan kemudian juga PPGQ, ya, pembinaan calon gurunya disebut dengan PPGI.
Nah, baik Bapak Ibu semuanya, demikian mungkin ya sekelumit tentang kiroati, ya, yang mana alhamdulillah di NTB masuk metode kiroati pada tahun 2008 kurang lebihnya, ya, pada tahun 2008. Nah, sampai sekarang alhamdulillah di cabang NTB, ya, lembaga yang ada di cabang NTB termasuk Lombok, Bima, Dompu kurang lebih 69 lembaga. 69 lembaga, dan jumlah yang EFTAK tadi ya pada tahun 1447 kurang lebih 917, dan jumlah guru yang ada di NTB ini kurang lebih 1000 orang. 1000 guru kiroati. Nah, kemudian jumlah santri, ya, jumlah santri yang lulus pada tahun ini 849, dinyatakan tidak lulus 64, termasuk 3 orang tadi yang Ustadz Alwi kirim sampai EFTAK ke cabang, ya, alhamdulillah, yang masya Allah tadi ya, yang mudah-mudahan beliau-beliau ini menjadi anak yang soleh dan solehah, ya, berbakti kepada orang tua dan menjadikan syafaat di hari kiamat. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, di dalam metode kiroati ini bukan berarti lama, tergantung dari orang yang dibina. Kalau calon guru, kalau anak-anak TPQ tergantung dari kapasitas anak-anak itu bisa menerima pembelajaran. Ada yang setahun, 2 tahun, ada yang 6 tahun, memang ada, ya, bervariasi, sehingga mereka selesainya pun bervariasi. Jadi tergantung anaknya. Kalau memang anaknya ini bagus, cepat, ya, bisa 1 tahun. Bahkan alhamdulillah di Peraya ada yang 8 bulan sudah selesai, begitu, ya. Nah, itu. Nah, kemudian di metode kiroati ini Bapak Ibu semuanya, ya, di metode kiroati ini bukan berarti metode yang apa istilahnya mengedepankan anak itu supaya cepat selesai, bukan, tapi butuh proses di lembaga, ya, yang mana anak-anak ini kalau sudah masuk ke TPQ, prosesnya ketika di KBM dibina oleh gurunya, kemudian setelah selesai pembelajaran dari jilid prateka, misalnya prateka A mau naik ke prateka B, maka dia melalui tes dulu, ujian dulu melalui kepala lembaganya. Setelah kepala lembaganya menyatakan lulus, maka dinaikkan pembelajarannya ke prateka B sampai ke finishing, sampai layak untuk mengikuti EFTAK, evaluasi belajar tahap akhir kiroati. Nah, kenapa harus dibina? Kenapa harus dibaca? Dicontohkan cara membacanya, dan guru-gurunya pun dibina melalui pembinaan, karena di kiroati ini memegang prinsip supaya anak-anak itu diajarkan Al-Quran dengan benar bacaannya, supaya anak-anak membaca Al-Quran betul-betul berdasarkan, ya, berdasar dengan ulumul Quran dan tajwidnya. Sehingga di metode kiroati ada proses pembinaan untuk guru-guru kiroatinya, ya. Nah, sehingga, ya, ketika anak-anak ini dibina, ya, di TPQ, begitu keluar, ya, insya Allah mereka ini sudah mahir dalam membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu anak-anak ini sudah selesai dari TPQ, bukan berarti anak-anak ini selesai belajar membaca Al-Quran, bukan hanya sekedar selesai TPQ sudah, sehingga di sini dikatakan khotaman dan imtihan, tidak wisuda, ya, tidak wisuda, khotaman dan imtihan Al-Quran. Kenapa? Kalau kita mengistilahkan wisuda,
sebagaimana anak-anak yang kuliah, anak-anak kita yang kuliah, kalau sudah wisuda ya sudah. Berarti mereka sudah berhenti belajar ya dalam menuntut ilmu. Tapi beda dengan Al-Quran, istilahnya khotaman, supaya anak-anak ini ketika dinyatakan selesai dari TPQ tetap belajar Al-Quran ya. Yang tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Alwi bahwasanya di lembaganya ini ada lanjutan lagi programnya, yaitu pasca TPQ program tahfidz Quran. Jadi insya Allah anak-anak yang sudah selesai dari TPQ tetap mereka ada fasilitas untuk belajar Al-Quran. Mudah-mudahan wali-wali santrinya ini juga ya ikut andil dalam pembelajaran anak-anak ini sampai kepada tahap ulumul Quran, insya Allah ya. Baik Bapak Ibu semuanya, tidak panjang lebar yang akan menyampaikan karena mungkin berhubung waktu juga ya. Tadi sudah disebutkan oleh Tuan Guru juga agak panas sedikit ya. Jadi yang singkat saja ya, mudah-mudahan ya anak-anak kita ini yang sudah di khotamkan di sini menjadi anak yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang bersama guru-guru di TPQ ya menghimbau agar anak-anak ini di rumah dikontrol tadarusnya. Minimal berapa halaman? 20 halaman. Kebanyakan ya. 10 halaman minimal, nggih? Siap anak-anak? Siap nggih? Tadarus 10 halaman setiap hari, nggih? Ya, tadarus untuk menjaga bacaan ya. Sampai betul-betul mahir dalam Al-Quran, nggih? Mungkin cukup sekian yang sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kebarokahan pada hari ini ya. Mohon maaf atas segala luput dan kesalahan ya. Datangnya dari tiang pribadi, ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang NTB atas sambutannya. Kita beranjak ke acara yang kelima, penyerahan ijazah. Penyerahan ijazah akan diserahkan langsung oleh Kepala TPQ Al-Azka dan dibantu oleh Ustazah Khotimah. Kepadanya kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Baik, kami panggil Khotimin dengan nomor urut 01 atas nama Muhammad Rafli Harun, putra dari Bapak Isnaini SH dan Ibu Yulia Ningsih SPD. Khotimah dengan nomor urut 02 atas nama Afnan Jannati, putri dari Bapak Abdul Majid SPD dan Ibu Nurul Imtihan Novalista SPD.
MI dan peserta khotimin dan khotimat. Dan kepada seluruh Dewan Guru dipersilahkan untuk naik ke atas panggung untuk foto bersama. Dan kami mohon kesediaan dari Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang NTB. Dan kami mohon kesediaan dari Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang NTB. Dan Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Kecamatan Peraya untuk menemani foto bersama. Selanjutnya musafah. Dan kami mohon kepada Al-Mukarram Tuan Guru untuk naik ke atas panggung untuk menemani foto bersama. Selanjutnya musafah.
hal ini kami mohon kesediaan dari Al-Ustaz Haji Marzuki. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam, sallimna wa zurriyatana min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir, warzuqna wa zurriyatana as-sihhata wal afiyata wassalamata wal istiqamah bi ta'atika wa bi ta'ati rasulika waj'alna wa zurriyatana min ahlil khair wa min ahlil Qur'an waj'alna wa zurriyatana minal muttaqin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Hadirin tamu undangan yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada acara khotaman Al-Quran dan imtihan santri yang kedua Taman Pendidikan Al-Quran Al-Azka hari ini. Kami mewakili keluarga besar Taman Pendidikan Al-Quran Al-Azka berterima kasih yang sebesar-besarnya dan juga memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada yang kurang berkenan mulai dari penyambutan hingga berakhirnya acara ini. Selanjutnya kita beranjak ke acara yang ketujuh, yaitu acara tambahan. Namun sebelum itu, kami mohon kepada seluruh Dewan Guru untuk turun dari atas panggung. Selanjutnya, acara yang ketujuh, acara tambahan, yaitu pembagian hadiah bagi santri yang berprestasi. Santri dengan prestasi terbaik 1 diraih oleh Afnan Jannati. Santri dengan prestasi terbaik 2 diraih oleh Ahmad Rafli Harun. Santri dengan prestasi terbaik 3 atas nama Lutfia Anindita.
hadiah bagi santri termuda di TPQ Al-Azkar dengan usia 8 tahun 6 bulan, diraih oleh Afnan Jannati. Untuk pembagian hadiah kami mohon kesediaan dari Amanah Tasi Koordinator Kecamatan Peraya Al-Ustaz Lalu Arif Fajriansyah. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz Lalu Arif Fajriansyah atas kesediaannya. Akhirul kalam, marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.